Salam sejahtera semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Jerry Lubis, di channel Jalan Lurus 911. Episode kedua dari seri Jalan Lurus, saya bagi dua. Bagian pertama berjudul Jalan Tuhan dibengkokkan, dengan subjudul Insiden Elimas yang akan saya bahas saat ini. Sebagai referensi untuk memahami apakah yang dimaksud dengan jalan Tuhan itu, apakah jalan Tuhan dapat dibengkokkan, dan siapa yang membengkokkan jalan Tuhan yang lurus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan. Saya akan baca mulai dari ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Pernahkah Anda mengalaminya? Menerima petunjuk, pimpinan, dan tuntunan dari Roh Kudus. Setelah berpuasa dan berdoa bersama beberapa nabi dan pengajar, maka Barnabas dan Saulus mentaati petunjuk, pimpinan, dan tuntunan dari Roh Kudus untuk pergi ke Siprus. Ada kalanya berdoa dan berpuasa dibutuhkan untuk mendapatkan petunjuk dan tuntunan yang jelas dari Tuhan. Ayat yang kelima. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Meskipun Yohanes adalah salah satu dari ke-12 Rasul Kristus, tetapi kali ini ia menyertai Barnabas dan Saulus sebagai pembantu. Bukan sebagai senior, pembina, apalagi sebagai bos. Hal ini memperlihatkan suatu kualitas kepemimpinan model kerajaan Allah yang anehnya saat ini sangat langka untuk dijumpai. Satu referensi terdapat dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Saya mulai dengan ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian di antara kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti model kepemimpinan Kristus.
yaitu model kepemimpinan kerajaan Allah yang sama sekali berbeda dengan model kepemimpinan kerajaan dunia. Saya teruskan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya akan baca Kisah Para Rasul 13 ayat 6. Mereka, yaitu Barnabas dan Saulus, mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir dan nabi palsu adalah kombinasi yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Salah satu manifestasi dari roh sihir adalah pengkultusan individu. Makanya nabi palsu dan nubuat palsu sering mengiringi pengkultusan individu yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Menyembah seorang manusia seperti Tuhan adalah suatu bentuk pemberhalaan yang akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Di dalam Matius 4 ayat 4 kita dapat membaca, berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Tuhan saja yang layak dan harus disembah, bukan iblis, bukan manusia, atau apapun juga. Kita juga tentu masih mengingat pengalaman Elia melawan Isabel dan nabi-nabi Baal. Kita dapat mengamati kombinasi antara roh sihir yang bekerja melalui Isabel dengan nabi-nabi palsu penyembah Baal dan Asyera. Kita dapat membacanya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Dapatkah saudara membayangkan hal itu? Elia melawan seluruh Israel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Elia dikeroyok oleh sekitar 850 orang nabi palsu. Satu orang nabi Tuhan melawan ratusan nabi palsu yang dipimpin oleh Ratu Isabel, dan bahkan melawan seluruh Israel. One against the world, satu orang melawan seluruh dunia, or one against the church, satu orang melawan gereja. Silakan Anda memutuskan sendiri. Rupanya nabi-nabi palsu ini mendapat makan dari Isabel. Ada pepatah yang mengatakan, jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Hanya saja Nabi Elia menurut konteks ini tidak makan dari tangan Isabel.
ia makan dari tangan Tuhan. Makanya Elia dapat menjaga kemurniannya sebagai nabi Tuhan yang sejati. Saya ingin merekomendasikan dua buku yang bagus tentang topik pengaruh sihir dalam gereja. Buku yang pertama ini sudah lama sekali ditulis, tapi kalau tidak salah ada edisi bahasa Indonesianya. Exposing Witchcraft in the Church, ya. Jadi menyingkapkan sihir atau roh sihir di dalam gereja. Ya, penulisnya Rick Godwin. Buku berikutnya berjudul Discerning Prophetic Witchcraft atau mengenali sihir profetik. Bagaimana membedakan antara nubuat yang benar dan nubuat palsu. Ditulis oleh Jennifer LeClaire. Saya akan teruskan dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Ia atau Bar Yesus tadi adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Biasanya manusia tipe Bar Yesus ini memiliki koneksi erat dengan kaum pejabat seperti Sergius Paulus ini. Karena keduanya akan menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Seorang pejabat dapat memperoleh manfaat besar dari kekuatan okultisme seorang penyihir, ganti harta atau kedudukan yang dapat ia berikan. Kita melihat salah satu referensi tentang hal ini dalam Wahyu 13 ayat 4. Dalam kitab Wahyu, kita dapat membaca bahwa the final Antichrist atau Antikris yang terakhir yang akan dibinasakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Di sini disebut dengan istilah binatang, the beast. Dia akan memperoleh kekuasaan dari naga atau iblis. Saya akan baca Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kata mereka menyembah naga itu atau mereka menyembah iblis menunjukkan bahwa di hari-hari terakhir memang akan terjadi kebangkitan dan peningkatan dalam Satan worship atau penyembahan iblis. Jadi kita tidak perlu surprise, terkejut atau kaget ketika membaca banyak berita tentang penyembahan iblis. Dan itu pun saat ini dilakukan secara terbuka, ya, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena memang waktunya sudah singkat. Tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jawabannya sangat mudah, bukan? Hanya ada satu. Yesus satu-satunya yang memiliki kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu, termasuk iblis.
Saya akan baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi baik naga atau iblis, antikris atau binatang, dan nabi palsu, tiga-tiganya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah akhir dari eksistensi mereka. Kita juga dapat melihat dalam konteks ini bahwa Tuhan sedang membukakan suatu pintu kesempatan untuk Barnabas dan Saulus agar mereka dapat memberitakan Injil. Karena Sergius Paulus ingin sekali mendengar firman Allah. Tentu saja Saulus dan Barnabas tidak ingin kehilangan kesempatan yang berharga seperti ini, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Saya akan teruskan Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya, nama Bar Yesus dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Sekarang Anda dapat tahu dengan jelas mengapa pada saat kita memberitakan Injil seringkali menghadapi tantangan. Ada yang ingin menghalang-halangi. Kita tahu sekarang sumbernya dari mana. Iblis adalah musuh kebenaran sejak awal. Ia tidak suka melihat ada orang yang dimerdekakan oleh kebenaran firman Allah. Ia berkehendak agar semua orang dibelenggu oleh kuasa dosa dan maut. Dengan demikian, iblis dapat memperbudak manusia di bawah kekuasaannya dan menyeret mereka ke dalam kebinasaan dan kegelapan yang kekal. Di sini iblis memakai Elimas untuk menggagalkan peluang Barnabas dan Saulus untuk memberitakan firman Allah kepada Sergius Paulus. Elimas berusaha untuk membengkokkan jalan Tuhan yang lurus, yang sudah Tuhan bukakan untuk Sergius Paulus. Kita juga akan menghadapi tantangan serupa dari iblis dan manusia yang menentang dan melawan kebenaran, ya, seperti Elimas ini, di saat kita memberitakan firman Allah. Sekarang Kisah Para Rasul 13 ayat 9 dan 10. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, dan ini diulangi terus, ya. Nah, ini merupakan satu kualitas yang sangat-sangat penting bagi seorang pengikut Kristus atau murid Yesus. Kita harus terus menjaga agar hidup kita penuh dengan Roh Kudus, seperti Paulus. Dan dengan penuh Roh Kudus, Saulus menatap Elimas dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ya, membengkokkan jalan Tuhan yang lurus. Karena Paulus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka ia dapat mengenali roh yang bekerja di balik Elimas yang saat itu sedang mengendalikannya,
untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil. Elimas memanifestasikan beberapa karakter iblis seperti: 1. Ia penuh dengan rupa tipu muslihat. 2. Ia penuh dengan kejahatan. 3. Ia musuh dari segala kebenaran. 4. Dia membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Kembali kita disadarkan kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi di dunia ini, kita melihat keempat manifestasi daripada karakter iblis ini sedang bekerja, kita sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Pemutarbalikan adalah strategi iblis sejak awal. Sejak peristiwa di Taman Eden, kitab Kejadian 3. Ketika iblis mencobai Adam dan Hawa dan berhasil membuat mereka memberontak kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berkata kepada Adam, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ya, ini Tuhan sendiri yang berbicara, pastilah engkau mati. Nah, mari kita lihat apa yang iblis lakukan ya. Bagaimana iblis mengcounter firman Tuhan ini dengan atau lewat pemutarbalikan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Jadi saudara ingat tadi Tuhan berkata kepada Adam, "Pastilah engkau mati." Di sini iblis berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Suatu pemutarbalikan. Iblis memutarbalikan kebenaran, iblis memutarbalikan realita, iblis memutarbalikan fakta, segala sesuatu yang lurus dia bengkokkan. Itulah karakter, itulah strategi iblis sejak awal dan tidak pernah dia rubah sampai saat ini. Untuk apa? Tidak perlu, karena miliaran manusia masih tertipu, masih tersesatkan oleh strategi yang sama. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 7, kita akan melihat akibat dari pemutarbalikan yang iblis lakukan, maka tiba-tiba terjadi suatu perubahan dalam diri Adam dan Hawa, yaitu perubahan persepsi. Tiba-tiba cara mereka melihat segala sesuatu jadi berubah. Saya akan baca Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat, perhatikan kata itu, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Persepsinya berubah. Cara dia melihat, ya, cara pandangnya berubah. Hawa tidak lagi melihat seperti Tuhan melihat. Sekarang dia melihat dengan mata yang berbeda. Dia melihat seperti yang dirinya ingin lihat, bukan seperti yang Tuhan lihat. Dan bukan maut yang dia lihat. Yang dia lihat adalah
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan begitu persepsinya berubah, maka hatinya pun berubah. Karena dikatakan lagi pula pohon itu menarik hati. Itulah cara iblis untuk menarik manusia ke dalam kebinasaan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan akhirnya tentu saja dilanjutkan dengan tindakan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Ya, jadi sekali lagi, mereka tidak lagi melihat seperti Tuhan melihat, tapi kini mereka melihat seperti yang ingin mereka lihat. Dan itu terbalik dari yang Tuhan lihat. Ya, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, menarik sekali ya. Mereka tidak lagi bisa melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka. Kalau saudara perhatikan gambar berikut, maka tariklah garis horizontal tepat di tengah gambar atau foto ini. Maka saudara akan dapati bahwa kedua pohon ini adalah pohon yang sama. Tetapi hanya satu pohon yang merupakan realita. Pohon yang satunya sekedar merupakan suatu refleksi yang terbalik. Jadi separuh gambar ke atas itu realita. Separuh gambar ke bawah itu adalah refleksi yang terbalik. Hanya ilusi saja. Halusinasi. Bukan realita. Tetapi begitu banyak orang yang tertipu oleh tipu daya yang seperti ini. Sehingga tidak lagi dapat membedakan mana yang real dan mana yang ilusi atau bahkan halusinasi. Sekarang Anda melihat gambar berikut ini. Ya, ada dua foto atau gambar yang sama sebetulnya. Ya, ini cover dari sebuah film yang berjudul As Above, So Below. Seperti di atas, demikian juga di bawah. Gambar yang pertama, kita lihat menara Eiffelnya mengarah ke atas. Gambar kedua, menara Eiffelnya menuju ke bawah. Mana yang benar? Mana yang real? Silahkan Anda menentukan sendiri. Kini kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan jalan Tuhan dalam konteks kitab Kisah Para Rasul adalah ajaran Yesus dan pengikut Yesus.
Ajaran Yesus dan pengikut Yesus dalam Kisah Para Rasul disebut dengan istilah jalan Tuhan. Kita teringat lagi tentu klaim Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suatu klaim yang sangat eksklusif tentunya dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, penulis dari kitab ini yaitu Dr. Lukas, dia menyapa seseorang yang bernama Theophilus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sekarang Kisah Para Rasul 13 ayat 11 dan 12. Rasul Paulus berbicara, ingat tadi, dia penuh dengan Roh Kudus. Sekarang lihatlah, dia berkata kepada Elimas, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi berkali-kali kata ajaran Tuhan, ajaran Yesus itu dikatakan di sini. Biasanya kalau tangan Tuhan menjamah seseorang, maka kesembuhan atau mujizat yang terjadi. Paling tidak, itulah pemahaman dari banyak orang. Tetapi kali ini, ketika tangan Tuhan menimpa Elimas, maka ia malah menjadi buta selama beberapa hari. Apakah yang terjadi? Bukan mujizat seperti yang dipercayai oleh banyak orang, melainkan hukuman Tuhanlah yang menimpa Elimas. Apakah mungkin pemahaman kita tentang mujizat perlu dikaji ulang? Karena hal ini cukup aneh, bukan? Karena biasanya orang berpikir, kalau ada mujizat seperti orang buta melihat, maka banyak orang akan menjadi percaya. Dan itu betul. Itu betul. Itu telah berulang kali terjadi. Namun yang ini justru tidak demikian. Gubernur Sergius Paulus justru menjadi percaya ketika dia melihat mata Elimas menjadi buta. Sungguh cara Tuhan yang tidak lazim, tetapi berhasil. Besar kemungkinannya Paulus juga mengingat peristiwa serupa yang dia alami ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat pertobatannya, ketika ia juga menjadi buta. Ternyata lewat insiden ini Gubernur Sergius Paulus menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang bisa kita pelajari di sini?
Tuhan dapat memakai cara yang dianggap tidak lazim oleh banyak orang untuk menyelamatkan seorang pejabat yang cerdas. Karena Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk menjangkau dan memenangkan seseorang, lebih dari kita semua. Mungkin cara Tuhan tidak sesuai dengan pendapat atau dengan keinginan kita. Tapi pada akhirnya cara Tuhanlah yang terbaik.